A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk menuntaskan ke buku Al-I'lan Cara Mudah Memahami Tata Bahasa Al-Quran. Kita mulai dengan doa. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Barangkali teman-teman merasa, oh ini cocok dengan ini saya, silakan. Bergabung dan share ke tempat yang lainnya. Ya, kita kemarin tuh udah belajar. Bentar, saya urutannya nggak disebutin ya. Kita belajar fiil syarat, in sebagai fiil syarat, kemudian sampai sekarang an masdariyah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yeti, Masya Allah, tabarak. Kita sudah sampai di an masdariyah. Bismillah, Masya Allah Mbak Ana. Bentar Mbak. Alhamdulillah batuknya awet. Ya, silakan tap layar dan lock orange untuk menautkan. Kalau misalnya ada saya live lagi langsung dikasih ini pemberitahuan gitu. Iya. Ya, mulai pelan-pelan Mbak Ana. Kita nanti banyak contoh, sekarang banyak contoh aja. Saya banyak contoh, saya semalam itu belum masukin contoh-contohnya Mbak, jadi harus itu dulu ya. Terima kasih yang sudah tap layar, silakan yang mau bergabung. Barakallahu fikum. Antaku tasodaku. Wih, di 200-an di mana nggak bisa ini, taruh. Sebentar ya Kak ya. Ini. Nggak bisa. Bentar, pakainya yang lain. Waalaikumsalam Kak Minjar, barakallahu fikum. Ya, sebentar saya. Ini lagi cari ayat kok ya. Ini ya, bentar ya. Kalau an aja masuknya banyak. Nah, an'amta, anzala, wa ma anzala, andartakum. Iya. Ini banyak, cuman iya. Nah, ini annalahum jannatin ayyadriba. Tuh di sini ayyadriba masalama ba'udatan pama fauqaha. Oke.
baca dulu pelan-pelan. Mulai. An aku naminal jahilin. Baik, an aku naminal jahilin. Bentar ya kak, saya tulis an aku naminal jahilin. Ini mah udah sama kana juga ya, Masya Allah. Aku naminal jahilin, jahilina. Ini ya kak ya. Bentar ya. An aku naminal jahilina. Jahilina. Ya, yang lainnya barangkali ini kak siapa tadi? Kak Garvin Kaspia. Namanya bagus. Ya. Ayu shola wa yufsidu fil ardi, ya banyak ya, nanti kita tuliskan lagi. Karena memang saya juga sama Mbak Ana mulai tuing-tuing di sini. Jadi ininya mau murojaah kak udah banyak lupa. Masya Allah, silakan kak, baru masuk ya. Ini kita masuk ke pembahasan an masdariyah, tapi punten ya kakak, ini metodenya pakai metode untuk nahwu pemula. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya pun membaca ulang. Jadinya bukan saya sebagai ustazah gitu, tapi kita belajar bareng-bareng gitu. Iya kak ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar an masdariyah. Saya ulangi, kemudian kita bikin contoh. Apa namanya itu, bukan bikin ya. Kita membahas contohnya di dalam ayat Al-Qur'an gitu. Karena al-ilan ini, metode al-ilan itu sama seperti metode yang lain, membutuhkan contoh-contoh yang banyak. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Terima kasih yang sudah tetap layar, barakallahu fikum. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran ditulis oleh Ustadz Sugiono Abdul Manap. Di sini ada nomor HP-nya, silakan hubungi beliau jika menginginkan buku ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, saya nunggu panjenengan. Soalnya enggak boten telat Pak, kalau sing telat. Nggih. Kita mulai ya. Dia agak digedein dulu. Kita mulai ya Kak ya. Sini ada an huruf masdariyah. Rumusnya apa? Sini ada rumusnya nih Kak. Rumusnya itu ada huruf an, kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya menjadi nasab karena an, terus fi'il mudhari' yang ini menjadi silah yang ditakwil isim. Jadi kayak kemarin itu apa, masdar mu'awal tuh masdar bentukan gitu loh Kak. Ya saya bilang masdar mu'awal tuh masdar pertama apa ibu, ternyata bukan. Masdar bentukan yang terdiri dari an sama fi'il gitu. Jadi fi'il mudhari'nya ini kan fi'il yang nasab karena adanya huruf an. An ayu sholat, misalnya ayat jelisa. An ditambah fi'il mudhari' ini menjadi silah ditakwil sebagai isim gitu. Isimnya apa? Dan di sini sebagai isim majrur. Ada juga yang di sini sebagai isim yang rofa menjadi mubtada. Kita ulangi lagi ya Kak. Ini sebenarnya sudah, cuman apa ya, kita ulangi supaya menjadi ini. An plus fi'il mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' ini nasab karena dengan an. Ya, nasab bi'an gitu kan kalau di dalam bahasa Arabnya. Terus fi'il mudhari' ini menjadi silah, yang ini silah ditakwil sebagai isim. Isim apa? Ada isim yang rofa, ada yang isim yang jer, kayak gitu kan Kak. Nah, contohnya gimana?
Ini sebagai contoh. An yajlisa, an huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Sebentar, fi'il mudhari yang nasab bisa, maaf. An huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan fathah, iya kan? Yajlisa fi'il mudhari yang nasab dengan tanda nasabnya fathah gitu kan? Yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa sebagai silah. Silah masdariyah karena kemasukan huruf masdar ini loh Kak. Menjadi fi'il ditakwil menjadi isim ditakwil sebagai isim. Isim apa? Isim yang majrur gitu. Iya, karena ada dimasukkan huruf jar. Bi'an, bi-nya nggak kelihatan ya. An yajlisa, bi'an, jadi bi huruf jar. An yajlisa majrur gitu. Isim majrur. Iya. Paham? Nggak paham? Paham lah, orang-orang udah pada ini semua. Ya. Kita mulai dari huruf af'al khamsah. Jadi tanda nasab itu ada dua Kak. Kalau akhirannya domah menjadi fathah. Silah maksudnya apa? Silah itu kalimat yang jatuh sesudah huruf yang jatuh sesudah huruf masdariyah atau yang jatuh sesudah isim mausul, namanya silah gitu. Silah itu kalimat gitu loh Kak. Kalimat yang jatuh sesudah huruf masdariyah namanya silah masdariyah, yang jatuh sesudah isim fa'il namanya silah mausul. Isim mausul namanya silah mausul gitu Kak. Jadi ini isim, tadinya fi'il menjadi isim karena kemasukan huruf masdariyah gitu. Ya, nanti lama-lama paham. Tasumuna, ya tasumuna. Kalau sudah paham ngingetin saya Kak. Kalau ini jangan sayanya insecure nanti kalau dites. Nah tadi ini kan akhiran domah menjadi fathah itu dalam tanda nasabnya itu. Ini kan domah tadinya yajlisu. Asalnya kan yajlisu, ditambah an menjadi yajlisa gitu loh. Terus sekarang kalau misalnya berupa huruf berupa af'al khamsah, maka menjadi hilang huruf nunnya. Betul, merubah fi'il menjadi isim. Betul Kak? Iya. Keren. Merubah fi'il menjadi isim. Kan saya tuh belum menjiwai banget ya pas waktu kemarin tuh dibahas. Jadinya tuh barangkali di sini ada para asatid yang bisa menambahkan. Iya. Kayak ayat itu la yastahi ayyadriba. Itu kan la yastahinya itu kan udah fi'il fa'il ya. Kok ada ini lagi? Padahal ininya tuh ayyadriba itu ditakwil sebagai isim gitu. Nah kita coba lagi nanti di ini. Terima kasih ya Bu Akila, Masya Allah, tabarakallah. Iya, pagi-pagi harus minum jeruk ya. Kalau di i'rab dia mahalun jadi isim apa, tetap fi'il kah? Tetap fi'il maksudnya gimana? Kan udah takwil jadi isim. Kalau i'rabnya, nah nanti kita bareng-bareng i'rab lagi ya. Ya, tadi Kak ya. Abi, terima kasih, Masya Allah, jazakumullah, asal jazak berkah selalu. Ditakwil, dirubah Kak, dirubah. Jadi tadinya fi'il jadi isim gitu. Karena kalimat itu membutuhkan isim gitu. Ntar ya, nanti kita lihat di dalam kalimat ayatnya. Tasumuna ini kan af'al khamsah. Kemudian kemasukan huruf an tasumu, kan hilangkan nunnya. Ya, jadi kita bacanya gimana? Huruf an, huruf masdariyah.
Tasumu fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah, dengan fa'ilnya antum sebagai silah. Ini sebagai silah. Kalau ada an, tasumunya ini sebagai silah. Ditakwil isim, antasumu itu ditakwil isim, ditakwil tuh aku tuh belum menjiwai banget sih ya. Jadinya gini deh, ditakwil isim, jadi antasumu ini sebagai isim gitu, ditakwil isim gitu. Tadinya kan fiil kan, terus jadi ditakwil isim. Ditakwil isim, takwil isimnya apa? Ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada gitu kan. Kalau depan itu kan biasanya kan dia itu sebagai apa, mubtada ya, isim itu. Nah ini karena bentukan namanya masdar muawal, masdar bentukan, karena awalnya itu fiil kemudian jadi isim gitu loh kak. Antasumu, mulai tuing-tuing bener. Masya Allah, terima kasih Abi. Saya teh masih belajar Abi, maaf ya. Antasumu ini adalah silah masdariyah kan. Silah masdariyahnya itu tasumu, kemudian antasumunya itu fiil, tadinya fiil mudhari ditakwil sebagai isim. Nah, apa ya, puasa. Ditakwil sebagai isim yang rofa sebagai mubtada. Jadinya antasumu ini mubtada gitu loh kak. Ya, antasumu, an gini bacanya kak. An huruf masdariyah, tasumu fiil mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun, dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada gitu. Ya betul masdar muawal kemarin. Ini takwilannya itu isim yang rofa Abi. Ya isim yang rofa sebagai mubtada. Kalau yang ini ditakwil isim yang jar sebagai majrur karena kemasukan huruf jar. Iya gitu. Kalau nggak belajar nanti nggak inget-inget. Makasih teman-teman. Masya Allah Abi, terima kasih jazakumullah asana jazak. Jadi antasumu ini kalau saya lihat di tempat-tempat lain satu kalimat yang banyak dipakai untuk menjelaskan masdar muawal gitu. Iya. Jadi masdar bentukan dari fiil karena kemasukan huruf an. Huruf jar banyak, cuman kemarin tuh cuman ada beberapa gitu. Nah ini huruf jarnya kan ba, bi an yajlisa. Kalau ini kan bi huruf jar, an huruf masdariyah, yajlisa fiil mudhari yang dinasabkan dengan an, ya dinasabkan karena adanya an gitu kan. Dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya apa? Fathah. Karena ini mengandung fa'ilnya apa? Huwa gitu loh. Sebagai silah masdariyah. Ayajlisa itu ditakwil isim yang jar gitu. Karena kemasukan huruf jar gitu. Depannya tuh. Nah kalau yang ini an huruf masdariyah, tasumu fiil mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah, ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Khairun khobar mubtada, lak yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebentar kak, tarik nafas. Khairun khobar yang dirofakan dengan domah bertanwin, la huruf jar,
kum domir mutasil sebagai majrur. Nah ini juga huruf jar Kak, tadi yang nanyakan apa itu, bukan hanya li tapi jadi la gitu Kak, untuk apa ya, menyesuaikan qiraat. Yang mana ini ya, di i'rabnya begitu Kak. Kalau metode al-i'lan ini Kak, Beckham official, Masya Allah, David Beckham. Al-i'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Ini cara mudah ya, jadi kan ini untuk nahu pemula. Kalau ada perbedaan mohon maaf, kita masing-masing punya sikap bahwa itu yang penting. Kan ingin COD-nya aja nih. Nanti kan paling sore si Yahya mah. Bapak aja yang berangkat, kan biar Yahyanya di rumah. Iya, terima kasih Kak. Maaf tadi tugas negara. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Jadi ditulis oleh Ustadz Sugiono. Silakan kalau mau bukunya, ini nomor HP-nya. Karena saya nggak ada sematkan keranjang kuning. Nggak ada sematkan keranjang kuning, jadi kakak nanti masuk aja ke HP-nya beliau, bilang mau al-i'lan gitu. Iya. Masih adanya, kemarin baru cetaknya turun selesai. Kemarin kehabisan sih, tapi alhamdulillah Pak Yai kemarin bilang katanya sudah ada lagi teh gitu. Iya. Iya. Kan kalau tasumu itu dijadikan masdar mu'awal, ininya tuh saumukum khairul lakum gitu. Ya, gitu Kak. Kemarin saya ininya begitu. Cuman kalau yang awal itu, kalau mereka yang belajar nahwu pemula itu tuh kita kasihnya sedikit-sedikit aja. Sipil kakaknya dong. Maksudnya gimana? Sipil kakaknya, nggak paham saya. Mohon maaf. Gitu ya Kak ya, kemarin sudah kita buat soalnya. Yang ini ya. Nanti kita buat soal lagi. Ini sekarang kita bahas soal Kak. Oh, orangnya disepil. Orangnya disepil. Emangnya mau dijual? Oh coba Kak. Sakno. Iya tuh Mbak Anak, teman saya, teman saya itu siapa namanya itu, sudah saya kenal sama beliau sudah lama. Beliau orang Cirebon, saya Majalengka. Sejak tahun berapa Mbak? 2012 ya? Iya. Wis gak apa-apa. Logatnya Jawa. Jadi gini Kak Aluma, saya orang Majalengka, pernah tinggal di alhamdulillah pernah tinggal di Jogja, bukan pesantren ya, kuliah di sana. Terus istilahnya apa ya, bergaul dengan masyarakat di sana, dan saya punya sikap itu. Kalau mereka bicara sama saya bahasa Indonesia, saya ngomongnya bahasa Jawa gitu. Nanti bilangin ya kalau saya salah gitu. Jadi bisa dikit-dikit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Wes, Masya Allah. Ngeten niku. Ngeten niku. Kita pakai Al-Baqarah 169 ya. Ini yang perintah kita itu untuk jangan ikutin langkah-langkah setan. Iya, nggak apa-apa Bu Hayatun. Pusingnya nikmat kok. Sopo jenenge sopo. Ya murukum bisu'i wal fasai wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya kita mulai ya. Makanya di al-i'lan itu pelan-pelan Bu Hayatun, dikit-dikit gitu. Iya. Ya makasih Kak Olive. Ini kita sudah sampai di an masdariyah. An masdariyah itu huruf yang membuat masdar. Ya. Fi'il mudhari'nya dinasabkan dengan huruf an, kemudian menjadi masdar sebagai sila, kemudian ditakwil menjadi masdar. Iya.
Uh, Pak Ketum apa kabar? Sehat Pak? Hatur nuhun, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Malia. Kita sudah sampaian Mas Daria Kak. Ya, kita pelan-pelan aja belajarnya. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Jarkasi, barakallahu fikum. Ya. Ya'murukum, ya'murukum, ya'murukum. Ya'muru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bi huruf jar, as-su'i bukan i. As-su'i majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wa ini huruf atop. Fahsyai itu maktub. Ya. Maktubnya itu berarti ini maktub alihnya mana? Maktub alihnya su'i. Kalau maktub alihnya itu adalah majrur, maka ini juga majrur. Kita ulangi. Wa huruf atop. Fahsyai maktub dengan maktub alihnya as-su'i sebagai majrur yang dijerkan dengan kasroh gitu. I'rabnya kan majrur. Iya Kak. Wah, huruf atop ini atop lagi. Antakulu. Kalau atop lagi berarti antakulunya maktub. Maktubnya kemana? Ke ini dan ke ini. Sekarang pertanyaannya. Ini kalau ini adalah isim yang majrur, ini isim yang majrur, berarti antakulu isim apa? Isim yang majrur gitu loh Kak. Iya, antakulu ini sebagai isim yang majrur. Kita lihat an ini kan huruf masdariyah yang menjadikan depannya itu sebagai silah masdariyah dan menjadi masdar mu'awal gitu. Antakulunya itu sebagai masdar mu'awal. Sebagai isim apa? Sebagai isim yang majrur. Ini takwil dipakli sebagai isim majrur. Kita coba ya. Waalaikumsalam Pak Supri. Beda Kak. Kalau maktub itu beda dengan naat man'ut dan sifah mausuf. Iya. Kalau caranya sama, cuman ininya kan beda bentukannya. Maksudnya gitu. Ya. Maktub itu samanya itu sama mengi'robanya gitu. Kalau atop terus naat terus sifat mausuf itu harusnya dibeda-bedain Kak. Iya. Betul, makasih ya Kak. Nah, kita ulangi. Wa huruf atop. An takulu lah ya. An huruf masdariyah. Takulu fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai silah. Takulu itu sebagai silah masdariyah karena kemasukan sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer gitu. Iya, ditakwil sebagai isim yang jer. Berarti ini majrur ngikutin majrur ini gitu loh Kak. Selesai kan? Ya. Alallahi ala huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Iya. Ini tanda majrurnya apa gitu. Kan ngikutin ini gitu karena dia maktub kan. Ditakwil sebagai isim yang jer sebagai maktub dengan maktub alaihnya al-fahsyai atau asyui gitu. Oh, takwil masdarnya al-qoli. Iya, betul. Takwil masdarnya al-qoli. Makasih Kak. Sebentar kita tulis. Si maujur yaitu al-qauli gitu ya Kak ya. Qauli gitu. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya senang jadi ada tambahan. Lanjut. Ma ini adalah isi mausul. Isi mausulnya itu
apa? Sebagai maf'ul bih. Iya. Kenapa maf'ul bih? Karena di sini ada bentukan masdar sebagai yang alkoli ini dianggap sebagai fa'il gitu loh. Fi'il gitu. Makanya dia butuh isim mausul. Maka dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu kebetulan berupa isim mausul. Isim mausul sebagai maf'ul bih. Sekarang kita lihat. Sesudah isim mausul itu pasti apa? Ada silah mausul. Nah, silah mausulnya ini berbentuk kalimat kan? Ya, harus bentuk kalimat kan ya. Kalimatnya yaitu la huruf nafi, ta'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. La ta'lamuna silah mausul dari ma gitu. Sudah. Perjuangan ya Kak ya. Iya. Terima kasih, Masya Allah. Jadi sekarang saya harus belajar tentang di takwil. Masdar muawalnya apa? Mangga. Mangga Bu Ana. Ya, memang mulai ini. Jadi kita belajar lagi ya. Iya, tadi. Jadi gini, kalau ada huruf an masdariyah itu huruf an ya. An masdariyah depannya itu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini nanti dinasabkan gitu karena kemasukan huruf an kan ya Mbak Ana. Nah, huruf an gitu. Cara nasabnya gimana? Kalau akhirannya domah menjadi fathah. Kalau dia berupa af'al khamsah maka hilang huruf nunnya gitu Kak. Nah, nanti kita kasih lihat satu-satu soalnya. Yang kam itu ada an masdarkan. Bisa deh. Ya karena itu ada. Ya betul. Kayaknya nggak ada. Udah. Ya kalau beli tuh pagi. Udah habis tempenya itu. An itu adalah huruf masdariyah. Fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari'nya ini dinasabkan, fi'il mudhari yang jenisnya nasab, bukan mudhari yang rofa atau mudhari yang jazm. Kenapa? Karena kemasukan an gitu. Kemudian menjadi silah masdariyah fi'il mudhari'nya itu ditakwil isim. Nah, isimnya apa? Isim yang jer, isim yang rofa gitu. Nanti kita lihat satu persatu. Contohnya ini yang yajlisa. Asalnya kan yajlisu Kak, karena kemasukan huruf an, maka dia menjadi nasab, ya kan? Dinasobkan nasab karena kemasukan huruf an dengan tanda nasabnya itu fathah gitu loh Kak. Iya, tanda fathah. Terus dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang apa? An yajlisa itu ditakwil isimnya apa? Isim yang jer gitu. Maka itu itu yang ini dicoba lihat takwil masdarnya apa? Kan tanya takwil madar. Masya Allah, terima kasih Kakak. Masya Allah. Iya betul Kak. Ya, sini yang pemula Kak. Jadi kalau saya memberikan teori yang banyak banget itu nanti puyeng. Maaf ya. Masya Allah. Ya. Jadi gini, ulangi lagi ya. An huruf masdariyah. Yajlisa itu fi'il mudhari ya, yang nasab. Dengan tanda nasabnya itu fathah. Ya kan? Tanda-tandanya itu nasabnya itu fathah dengan fa'ilnya huwa. Sebagai silah yajlisa itu silah masdariyah gitu. Kayak kemarin Mbak Nak, kalau ada isim mausul maka depannya adalah silah mausul.
kalau ada an masdariyah maka depannya namanya silah masdariyah gitu. Nah, ya. Terus kemudian, nah kalau sudah menjadi ayajlisa ini ditakwil isim, Isimnya apa? Ditakwil isim jer gitu, menjadi majrur gitu. Ya, karena apa? Karena ini kemasukan huruf jer, maka depannya ini adalah ditakwil isim apa? Isim jer gitu. Isim yang jer, isim majrur, namanya majrur yang dijerkan dengan gitu, karena sebagai silah masdariyah gitu, Kak. Ya. Nah, sekarang kalau ini ayajlisa bentar. Ayajlisa itu ininya apa? Ya, maaf, Ibu bisanya itu. Ayajlisa itu kan tadinya ayajlisa ya. Sebentar ya, saya cari dulu ininya. Mana sih? Masya Allah. Ya, ini aja. Judul bukunya ini, Kak. Al-I'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an gitu. Ditulis oleh Ustadz Sugiono, nomor HP-nya ini. Masalah Kosmisel, maaf Kos, ini saya lagi belajar. Iya. Makasih, barakallahu fikum. Selalu semangat, Coach. Ya. Ini kalau an, ini kan, ini huruf an, kemudian di sini ada fi'il mudhari, yajlisu. Ya. Yajlisu. Ya kan, Kak? Karena adanya huruf an, maka ayajlisu ini menjadi an yajlisa gitu loh, Kak. Jadi ininya fi'il mudhari'nya menjadi nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Ayajlisa. Tanda nasabnya apa, Kak? Tanda nasabnya fathah. Dinasabkan dengan huruf an. Jadi gini. Yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah gitu ya. Kemudian ayajlisa ini, Kak, sebentar Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ini yang ini dulu, ini sebagai silah ya, silah masdariyah. Kenapa disebut silah masdariyah? Karena kemasukan huruf an gitu, huruf an masdariyah, ya kan? Ya. Lalu yang silah an dan silah masdariyahnya ini ditakwil sebagai isim gitu loh, Kak. Sebagai isim. Isimnya apa? Ini sesuai dengan itu, dengan kebutuhan. Ya. Ya, ditakwil sebagai isim. Kalau yang ini tadi isim yang jer. Kenapa? Karena di sini contohnya itu ada bi itu huruf jer kan? Bi an yajlisa. Ini nulis sambil nunduk-nunduk, Kak. Sila itu kalimat. Ya, kalimat yang jatuh sesudah huruf an masdariyah disebut silah masdariyah. Kalau sesudah isim mausul namanya silah mausul gitu, Kak. Ngikutin yang depannya apa? Iya. Yang bi ini kan huruf jer. Ya. Huruf jer, kemudian an itu masdariyah, huruf masdariyah kan? Ya. Huruf masdariyah.
Nah, karena ada huruf jer, ya, ayyajlisa ini ditakwil sebagai majrur gitu, Kak. Sebagai majrur. Kan namanya juga diganti, ditakwil, tak itu berubah. Nah, perubahan ini ya, ini kan bi ya. Bi 2 ya. Bi yajlisa. Ayo. Kalau bi abis bi jadi isim. Isimnya apa ini? Ayajlisa, majrur. Sila itu apa, Ustazah? Sila itu kalimat yang jatuh sesudah huruf an masdariyah, namanya silah masdariyah. Kalau jatuh sesudah isim mausul namanya cuma itu aja sih, Kak, namanya silah mausul. Bil julus jalasa gimana, Kak? Yajlisu jalsan, ya kan, ada yang gitu. Nah, ini jadi apa? Tadi kayak antakulu jadi bil qauli. Antakulu berarti al qauli gitu. Kalau ini al kita lihat di kamus. Harusnya di kamus, Kak. When. Iya. Kemarin kita Kak Fendi, kita sudah belajar isi mausul ya. Isi mausul itu rumusnya kan ada isi mausul plus, ya kan, kata atau kalimat sesudah isi mausul terus ditambah sesudahnya itu ada kalimat. Nah, kalimat yang jatuh sesudah isi mausul namanya silah. Sama seperti yang an masdariyah juga. Huruf an masdariyah itu yajlisa ini adalah kata atau kalimat, Kak. Maka kalimat yang jatuh sesudah an masdariyah namanya silah masdariyah gitu. Jadi an masdariyah itu butuh silah. Sama dengan isi mausul itu juga butuh silah gitu. Jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu. Ya. Jalasa yajlisu ikutnya wajan ini kan, Kak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan jalsan, ya kan? Berarti ini menjadi masdar. Ayo Kakak, kalau saya salah dibilangin ya. Jalsan berarti jalsan bi al-jalsi. Iya. Iya, karena ada bi. Saya belum menemukan ya. Ya, al-jalsi gitu. Il-jalsi. Sekarang yang apa? Yang antasumu. Sekarang antasumu, ulangi lagi kalau ada yang baru hadir. Asalnya kan tasumuna. Tasumuna ini awalnya tasumuna. Ini afal homsa. Dimasukin huruf an. Karena kemasukan huruf an maka menjadi nasab. Kita bacanya gimana? An huruf masdariyah. Tasumu ini adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an, dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun sebagai silah, ya kan, dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah, ditakwil isim. Nah, antasumu ini ditakwil isim yang apa? Isim yang rofa. Isim yang rofa. Maka ketika menjadi isim yang rofa, saumu. Ini kan tasumuna berarti saumukum. Ya kan, karena antum kan di sini. Kayak gitu tadi, Kak. Ya, asalnya kan antasumu khairul lakum itu sebenarnya ini ada.
itu takwil itu maksudnya dirubah. Alif itu sebagai apa? Yang mana? Tanda alif. Iya. Hilangnya huruf nun diganti alif gitu loh, Kak. Biasanya gitu. Ya sumu tasumu, ya kan? Ini huruf masdariyah ini. Terus kemudian, nah ini ada, sebentar, lihat kan? Ini kan huruf masdariyah. Huruf masdariyah, sesudah huruf masdariyah namanya apa? Silah masdariyah. Kalimat yang jatuh sesudah masdariyah namanya silah masdariyah. Nah, sebagai silah masdariyah, fa'ilnya apa, Kak? Fa'ilnya itu adalah antum. Fa'ilnya antum. Dengan fa'ilnya antum, maka kita buat ini menjadi ini kan berarti kan isim yang nasab, fi'il mudhore yang dinasabkan dengan an. Nah, yang ini satu ini menjadi ditakwil sebagai isim yang apa? Kebetulan kalimat sini sebagai isim yang rofa. Isim rofa sebagai apa? Mubtada. Iya. Takwilnya apa? Kalau orang ya. Takwilnya apa? Jadi mu asalnya kan gitu kan. Terus ada ininya, ada fa'ilnya itu apa? Kum. Berarti saumukum. Ini menjadi idhofah. Masya Allah. Saumukum gitu, Kak. Punten ya, tulisannya bagus ya. Saumukum gitu. Jadi puasa kalian gitu. Puasa kalian khairul lakum itu lebih baik. Adalah lebih baik bagi kalian. Kan ini ceritanya apa? Puasa ya. Surat berapa itu? Al-Baqarah surat berapa? Surat kedua. Ayatnya berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 100 berapa, Kak? Ini aneh banget. 100 ayyuhalladzina, ya yang ini kan ya. Ayyamam ma'dudat. Terus kemudian pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor wa alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairum fahuwa khairullah wa antasumu. Nah ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kamu puasa itu lebih baik bagi kalian. Kalian puasa itu lebih baik gitu. Ya kan, ada cuma beberapa ini aja katanya Allah tuh. Cuma beberapa hari aja. Nah, kalau kamu misalnya sakit atau dalam perjalanan, maka diganti dengan hari yang lain. Atau bagi yang mampu itu memberi makan pada orang miskin. Jika dia itu mampu, lebih baik daripada khairul fahuwa, dan demikian itu lebih baik bagi wa antasumu. Nah, kalau kamu dalam perjalanan misalnya dalam situ kamu puasa itu lebih baik ya. Salah nantinya tafsirannya. Ini kita baca ayatnya aja kok. Kalau belajar tafsir nanti ke yang lain yang lebih pintar. Kalau saya kan itu. Nah ini harfus syarat khairul lakum. Nah ini antasumu. An al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi wa an harfu nasbin wa masdariyatin. Nah ini berarti an masdariyah kan, mabniun ala sukuni.
Tasumu fi'il mudhari mansubun yang dinasabkan dan di alamat nasabnya adalah hilangnya hadfu nunin, hilangnya nun, li'annahu minal af'alil khamsah, dari isim yang 5, dan wawu jamaah dhamir matinkum ala sukuni fi mahli rafin sebagai fa'il. Nah, ini namanya masdar muawwal. Antasumu ini fi mahali rafin sebagai mubtada gitu, Kak. Jadi antasumu ini fi mahali rafin sebagai mubtada. Iya, terima kasih. Iya, aplikasinya apa? Ada di ini ya, ada di akun saya. Iya. Nanti besok ngambil contoh yang lain kan ya Mbak Ana, insya Allah. Iya. Iya. Ini Kak, di aplikasinya tuh ada di PT saya. Nih ada Quran Android, Quran for Android, ambil di Play Store, ngambilnya yang seperti ini. Nanti cari, sudah download. Nanti kalau sudah download baru apa namanya itu, kita minta terjemahan yang ayat apa. Nah, Kakak nanti apa namanya itu, download yang ini di terjemahan I'rabul Quran Markas Tafsir ya. Sama Sabik Company untuk apa namanya tuh, bismillahirrahmanirrahim, untuk terjemahan ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Tuh. Nah, sekarang kan ini terjemahannya ya. Puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, gitu Kak. Iya. Jika mengerjakan kebaikan lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik, somukum itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya. Sama-sama Kak Rizky, main ke akun saya, nanti di situ ada yang PT yang saya sematkan. Ya. Nanti saya itu kok apa namanya tuh bolak-balik di apa namanya tuh diulang. Ya, tadi itu yang ini ya. Ya'murukum bisu'i. Kita ulangi contohnya. Iya. Contohnya di sini Quran surat Al-Baqarah 169. Ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Terus tadi juga kakak siapa itu? Saya tulis di sini tuh di mana ya? An akuna minal jahilin. Masih banyak waktunya, saya ulangi lagi yang contoh Al-Baqarah 169. Ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini kiat kita untuk tidak mengikuti langkah setan gitu loh Kak. Karena setan itu apa? Mereka itu menyuruh pada kalian pada kejahatan dan perbuatan keji. Wa antakulu, dan perkataan atas Allah, ma la ta'lamuna, dengan apa-apa yang tidak kalian kerjakan gitu. Yang mana? Yang mana Kak? Yang di tadi? Ada, semuanya satu. Ya, ini saya yang paling mudah Kak, Barbershop Aceh, punten ya. Di Syahrul Ramadan sakun ingkung la'alakum khairul lakum iyyakum ayyamah. Yang ini tuh satu i'rabul Quran itu ada semua di sini. Jadi kenapa saya menganjurkan yang ini? Karena sudah ada sakalnya Kak. Jadi kalau bagi pemula nggak susah nyakalin gitu loh. Mensyakal gini. Iya, sudah ada sudah ada disebutkan di sininya tuh. Nah, yang tadi itu kan min ayamin ukhar wa 'alal ladzina
yuti'una yang bagi dia itu mampu kepada miskin. Faman tatawwa'a khairul lakum fahuwa khairul lah. Wa an, nah ini yang an itu kan ini kan wawunya wawu atop mabniun ala fatih, dan an itu kan wawu atopnya di atasnya itu apa? Iya. Nih, kemudian wa an harfu nasbin wa masdarin. Nah, disebutin masdarinya kan. Jadi kita tahu masdari. Kenapa? Oh, aplikasinya download dulu, mangga. Sok, silakan udah di-download ya, ambil downloadnya ini. Quran for Android, terus nanti lihat yang seperti ini, Kak. Silakan. Ya, silakan. Kalau udah nanti kita tahu kalau tasumu ini sebagai masdar muawwal, masdar bentukan gitu. Kalau saya jadinya masdar bentukan gitu. Iya, karena ditakwil akhirnya takwil sebagai isim yang rofa fi mahalli rofin mubtada gitu. Ya, terima kasih Kak. Barakallahu fikum. Ini udah jam berapa ya? Jam 7. Terima kasih yang sudah hadir. 57 menit. Innama beda. Kalau innama itu kafa makupah. Kalau yang an masdaria cuman an. Ya, kalau kafa makupah itu tidak menjadikan ini apa mahal irob kayaknya Pak. Saya ingatnya gitu. Apa ada berapa macam innama artinya? Masuk masdaria juga tak Pak? Saya belum ini. Iya. Coba Bapak kasih contoh soalnya. Nah, contoh ayatnya nanti kita bahas. Ya, gitu Pak Supri ya. Kita ulangi, ya'murukum. Ya'muru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bisu'i, bi huruf jer. As-su'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kenapa Kak? Oh silakan. Belum download, mangga. Iya saya tunggu. Ini nanti nih. Gimana Kak Eka? Cara menampilkan irob yang tadi bagaimana? Udah di download belum Kak? Udah download dulu aja. Iya. Ada di aplikasi saya apa yang sudah saya sematkan. Pindah ke maksudnya itu coba buka di akun saya di Mimin Majalengka. Kemudian nanti itu apa di situ ada VT yang saya sematkan gitu. Yang saya sematkan itu salah satunya itu aplikasi yang Quran for Android itu Kak. Sudah di-download. Oh, sudah di-download. Iya, terus gitu. Nah, kalau Bapak sudah download, Kakak sudah download, itu nanti kita ketemu di Quran. Sebentar ya. Saya ulangi lagi. Seperti ini kan Kak. Ya, kita masuk nanti kita tekan lama. Bentar saya ulangi lagi. Kita tekan lama ayatnya, Pak. Kita tekan ayatnya lama lama banget. Tekan, terus nanti muncul ada gambar global kayak gini, global itu. Nah, kita tekan. Nanti kan Bapak belum ada nih terjemahan. Nanti diklik yang terjemahannya ini. Nah, terjemahannya ada. Nah, terjemahannya itu nanti ada i'rab, Quran, markas. Sebenarnya banyak terjemahan lainnya juga banyak, ya. Selain itu kan di sini nanti tulisannya seperti ini Kak. Arabic i'rab tafsir center. Diklik yang ini Kak. Terus sama yang Indonesian translation ini untuk memudahkan kita mentranslate. Apa nama itu? Melihat terjemahan. Ini banyak sekali. Arabic, ada nuzul Quran, asbabun nuzul, ada tafsir Muyassar, ada Qurtubi, tafsir Sa'adi, banyak sekali.
Jadi kita di HP kita tuh HP-nya itu bermanfaat gitu Kak. Jadi yang muncul itu juga nggak aplikasi main game atau apa ya. Ya, kita belajar. Gitu, Masya Allah. Ya, sudah itu ikan yang udah diunduh ya, diunduh itu terus ntar. Nah, kan udah diunduh nih. Ada, kalau saya sudah ngunduhnya tuh i'rab Quran markas tafsir Sabiq Kumpaini sama tafsir Jalalain. Ya, ini apa lagi? Itu. Oh, Masya Allah. Kalau udah di ini, tapi dimunculkan diklik di sini di tanda checklist. Yang mana? Kakak cari di akun saya. Ya, cari di akun saya aja. Nanti tahu caranya. Tuh nanti ya, kalau belum masuk dulu ke Play Store sini, terus cari yang tanda ini Quran for Android. Nah, ini mah ngajarin belum. Gak apa-apa. Kakak ini ya, nanti telusuri di search. Terus habis itu di sini telusuri aplikasi, tulis Quran for Android. Quran for Android nanti banyak. Ini ada Muslim Pro yang ini kan ya. Tuh, suruh install. Nah, kakak ngambil yang ini aja Quran for Android yang gambar ini. Punten ya. Ya, gambar yang ini. Terus kemudian kita buka, nanti bukanya seperti ini gitu. Ya. Nanti kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Tuh ini apa namanya tuh kalau sudah di download nanti kan muncul seperti ini. Kenapa saya menganjurkan yang i'rab itu? Karena itu ada sakalnya gitu loh. Yang markas tafsir itu karena ada sakalnya. Jadi meminimalisir kesalahan kita. Nah, nanti di sini juga ada tafsirnya. Yang bisa baca tafsirnya silakan. Nah, tukum qalilan faman tata'ah faman mubtada khobarna ini wa antasumu ini tuh mubtada dan khobarnya. Khairul lakum iftar wal fidyah in kuntum ta'lamun. Masya Allah, ini sudah belajar tafsir ini gitu Kak. Nah, ini yang ininya i'rab. Monggo. Udah ya. Kita lanjutin yang ini. Aplikasinya namanya Al-Quran for Android. Quran for Android. Kakak masuk ke akun saya. Akun saya nanti dilihat di situ ada VT yang saya sematkan aplikasi yang bisa dipakai untuk kita. Biasanya saya lab itu pakai apa gitu. Ya, banyak itunya. Banyak apa namanya itu yang bisa kita manfaatin di smartphone kita itu loh Kak. Isi yang baik-baik. Iya. Ya murukum fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kum dhamir muttasil sebagai maf'ul bih, bi huruf jar, su'i majrur, wa-nya huruf atop, al-fahsyai itu maktub dengan maktub alaihnya ini adalah as-su'i. Ya, al-fahsyai majrur yang dijarkan dengan kasrah, wa-nya juga huruf atop. Nah, antakulu ini adalah an masdariyah. Antakulu berarti antakulu berarti ditakwil jadi isim. Isim apa? Karena ini maktub, maka maktub alaihnya adalah jar, maka di majrur, maka dia juga jadi majrur. Antakulu ditakwil isim majrur. Ya, isim yang jar, isim majrur gitu. Nah, isim majrurnya ditakwil isim yang jar atau majrur, disebut majrur ya. Ininya al-qauli gitu. Tadi ada yang ngasih tahu, makasih, Masya Allah. Itu Pak ada buku, ada panduannya ya, buku panduannya namanya metode al-i'lan ini gitu. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Iya Kak. Kalau mau bukunya ke HP ini. Ditulis oleh Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Iya, ini nomor HP-nya. Begitu ya Mbak, siapa tadi?
Mbak, Masya Allah banyak. Bagaimana nak order ini dari Malaysia ya? Malaysia, kalau Malaysia kasih tahu ya, silakan. Kemarin juga Pak Ustadz ngirim ke Malaysia. Iya. Makasih Mbak Sinten nggih. Mbak Tati. Oh, Singapura. Iya. Yang Singapura itu kalau pakai Lion Interpack itu harganya 65.000 per kilo. Berarti Singapura berapa ya? Murah sih. Cuman harga bukunya ya kita lihat di Ustadz Sugiono berapa harga bukunya ditambah itu. Oh, Insya Allah. Ya, kita abaikan Kak ya. Dalamnya seperti ini. Ya, dalamnya seperti ini Kak. Ya. Tadi ini ini soto-soto kemarin yang saya ini kan. Nah. Jadi dalamnya ini bagi kakak-kakak yang pengen lihat, ini dalamnya pertamanya ya bukunya sederhana ya Bu Hayatun ya. Iya, sederhana tapi akan menjadi bermanfaat, akan menjadi bernilai ketika kita belajar. Nih ada 3, belajar dulu kata itu apa Kak? Bentar ya, ini domir munfasil, ciri-ciri fi'il madi, kemudian ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, kasih Kakak. Terus ini isim, tanda isinya apa, kemudian ini huruf kata depan. Ya, huruf jar ini Kak. Iya. Dhamir muttasil, baru belajar idhofah Kak. Kalau belajar idhofah, terus baru belajar kalimat. Kalimat itu apa aja? Ada isimiyah, ada fi'liyah. Dan ini contoh-contoh soalnya ada di Al-Quran gitu. Karena kita cara memahami tata bahasa Al-Quran gitu Kak. Ini kemudian huruf atop. Nah, huruf atop, kemudian huruf nasab dan taukid. Yang terakhirnya ini huruf nasab dan taukid itu kan khobar inna berupa kalimat. Contohnya satu-satu gitu loh Kak. Nah, maaf ini saya coba bahas Anissa untuk Anmas dari Anissa ya Pak. Sebentar ya Pak Ustadz. Ini kana, terus huruf syarat. Sekarang ini huruf syarat, contoh huruf syarat ya. Sekarang masdari ya. Gitu Kak Nur. Ya Kak Nur. Kalau ada kesulitan boleh tanya sama saya lagi, karena memang yang pengen belajar Malaysia juga kesulitannya apa di di ekspedisi kurir untuk, tapi sekarang udah mudah kok insya Allah. Iya, cuma saya tuh nggak jualan gitu istilahnya. Yang jualan itu yang jualan bukunya itu adminnya Pak Ustadz gitu. Tapi kalau kemarin tuh Pak Ustadz Suginya tuh bilang, Teteh kalau ada kesulitan boleh pakai nomor saya gitu. Kak, saya nggak sekolah apa Kak? Saya sekolahnya negeri dari awal sampai akhir kuliah, terus kemudian yang kayak gini nih belajarnya di luar gitu loh Kak. Iya. Nggak pernah mondok juga karena memang saya sudah ada kesibukan di rumah, jadi jadi ibu rumah tangga ya sudah gitu, terima online aja gitu. Iya, belajarnya di online gitu Kak. Udah punya cucu. Nggak percaya. Terima kasih, barakallahu fikum. Iya, saya orang terlambat, orang mutaakhirin kalau misalnya. Semoga berkah ya ilmu saya, semoga umur saya juga berkah ya Kak ya. Saya husnul khotimah insyaallah. Lanjut kemana tadi teh? Ini an ya. Wah, ini huruf atop. An ini huruf masdariyah. Takulu fi'il mudhari yang dinasobkan dengan an, dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun, sebagai silah masdariyah, dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah, ditakwil isim
ditakwil isim yang jer. Ya, jadi ini teh antakulu itu majrur gitu. Karena apa, dia maktub kan? Maktub alihnya kemana? Al-fasai. Nah, fasai itu apa? Majrur. Asui juga majrur, maka dia menjadi isim ditakwil isim jer, isim majur, sebagai isim yang majrur gitu. Nah, tadi ada yang bilang itu antakulu, berarti ininya al-qauli gitu. Iya. Sebentar, saya juga masih belajar di sini. Ala huruf jer. Allahi majrur, lafaz jalalah Allah majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ma ini isi mausul. Isi mausul itu tergantung kebutuhan dari kalimat itu. Kebetulan di sini ada bentukan masdar ya, seperti fiil. Bentukan masdar seperti fiil kan, antakulu tuh fiil ya kan, fiil mudhari. Maka dia butuhnya adalah maf'ul bih. Ma isi mausul sebagai maf'ul bih, la huruf nafi, ta'lamuna fiil mudhari dengan fa'ilnya antum, la ta'lamuna sebagai silah mausul dari isim mausul ma gitu Kak. Iya. Lanjut di tadi kurang jelas Pak. Iya. Tadi ada Kak siapa tuh, Kak Gospin Karvia ngasih ini an aku minal jahilin. Sebenarnya ini belakangnya mana? Ya boleh. Isi mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat Kak, seperti di pembahasan ini. Sebentar ya Kak ya, saya ulangi lagi. Ini baru ya Kak. Nawahakan khobar. Nah, ini isi mausul. Isi mausul itu ada aladi, aladina, alati, ma, man. Nah, kalau ada isi mausul, nanti setelahnya adalah kalimat namanya silah mausul gitu. Isi mausul itu tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat gitu. Kalau dia misalnya dia bersama huruf jer, maka dia menjadi majrur gitu. Kalau dia misalnya sebagai kayak gini, alladzi jama'a amalan, ini isi mausul ya. Jama'a amalan ini namanya silah mausul. Nah, sekarang gini. Oke. Nah, ini Allahu yahtasu birahmatihi mayyasa. Di man kan silah mausul ya. Man itu kan huruf astagfirullahaladzim. Isi mausul kan. Man itu isi mausul. Yasa'u ini kalimat yang sesudah man namanya itu silah mausul gitu. Ya kan? Man yasa'u. Man isi mausul. Nah, isi mausulnya sebagai apa ini? Gitu. Ini lihat sudah ada fiil, fa'il, maka man ini sebagai maf'ul bih gitu Kak. Gitu Kak Nur. Isi mausul bolehkah jadi maf'ul bih juga? Iya, itu. Ini sebagai maf'ul bih Kak. Yahtasu birahmatihi mayyasha. Tadi kemarin itu apa? Ini juga. Yakta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ma ini kan jatuh sesudah fi'il fa'il. Maka dia isi mausul menjadi maf'ul bih Kak. Iya, yang dibutuhkan apa gitu. Maka jadi maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih, isi mausul sebagai maf'ul bih. Amarallahu bihi, kalimat sesudah isi mausul namanya silah mausul. Ini Kak amaro fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu lafaz jalallah sebagai fa'il yang dirofakan dengan domah bi huruf jer. Hi domir mutasil sebagai majrur. Ma amarallahu bihi sebagai silah mausul ma gitu. Ada lagi yang ini Kak.
Billadina yatlunal kitab. Nggak apa-apa, yang lainnya jadi mengulang ya. Bi huruf jer. Alladina isim mausul sebagai apa kalau ada huruf jer? Sebagai majrur. Karena apa? Tugas isim mausul itu untuk menyempurnakan kalimat. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah majrur, isim yang jer gitu. Maka namanya majrur. Alladina isim mausul sebagai majrur gitu. Gitu Kak. Ya. Dah. Kemudian lanjut yang tadi ya. Kita buat soal yang an akuna. Biar kita ini an akuna dulu secara itu, nanti baru kita tahu ini ditakwil sebagai isim apa gitu kan ya Kak. Nih akuna minal jahili. Maaf tulisannya bagus ya Kak, saya soalnya gak pernah mondok. Iya, minal jahilina gitu. An akuna minal jahilina. Ntar kita coba bahas ya. Ya, mabni Kak. Isim mausul kan termasuk yang mabni. Iya. Betul Kak Nur, Masya Allah. An huruf masdariyah. Huruf masdariyah juga dia huruf nasab ya. Huruf nasab dan masdariyah. Akuna. Akuna ini apa? Akuna ini apa Kak? Fi'il madi nakis. Fi'il madi nakis. Dia butuh apa? Butuh isim dan khobar. Ya kan? Ntar kita coba dulu di Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il madi nakis kenapa disebut fi'il madi nakis? Karena bukan fi'il madi biasa. Kalau fi'il madi biasa butuhnya fa'il dan maf'ul bih. Maksudnya gimana? Jangan coba-coba. Coba-coba apa Kak? Gak paham saya. Bentar ya. Bentar ya. Iya, kalau yang maklum perlu fa'il. Masya Allah, terima kasih Kak. Dia orang Singapura Kak. Iya. Mohon maaf kalau an aku kalau saya ngomongnya salah ya Kak ya. An aku naminal jahilina, iya kan Kak ya? Sebentar ya, biar nanti ada perimbangan. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Ini sebelumnya sudah ada wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya kan? Qalu atatahiduna hujwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya kan Kak ya? Mas Darina. Bisa. Maaf di sini hujan, dia ada keributan sedikit. Ya. Ya. Oke. Fi'il madi nakis dengan isim kana. Di sini udah ada isim kananya ya Kak ya. Isim kana. Isim kananya apa? Isim kananya apa? Ana. Ya kan? Isim kananya ana. Min huruf jer. Jahilina majrur
Ya kan, majrur yang dijerkan dengan apa? Yang dijerkan dengan apa? Wa alamatu jernya apa? Alamat jernya itu adalah ya. Karena apa? Iya, karena Masya Allah, jamak mudzakkar salim. Ya, makasih. Enggak, saya ini harinya hari Sabtu sama Senin saja, karena Senin nggak ada ini, nggak ada apa namanya itu, nggak ada live kebetulan Ustadz Sugi, makanya saya bisa live gitu. Betul, mudzakkar salim. Ya, gitu ya Kak Kaswin Karpia, saya sudah masukin ya, surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Nah, an akuna ini, sebentar ya. An akuna itu mas dari mau awal oke. Akuna ini, yang akuna ini ya tidak sebagai silah, ya sebagai silah. Terus an akuna sebagai ini silah masdariyah ya Kak. Karena masukkan huruf an akuna ini menjadi takwil jadi isim gitu. Ya udah jam segini tuh sudah tugas negara berudul. Iya betul. Ini ya Kak ya. Minal jahilina ini sebagai khobar dari kana gitu Kak ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Iya betul. Bukan fi mahali khobar kana fi mahali gitu. Satu kata ini Kak, kalimat ini. Iya. An akuna minal jahilin. An huruf masdariyah, akuna fi'il madi nakis dengan isim kananya ana, min huruf jer, al jahilina majrur yang dijerkan dengan kasroh, minal jahilina khobar dari kana gitu. An akuna, bentar. An huruf masdariyah, akuna fi'il madi nakis dengan isim kana sebagai silah masdariyah. An akuna ditakwil isim. Nah, isimnya apa? Kita lihat, harus satu kalimat, harus satu ini. Ya Kak ya. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 67. Ya, khobar an jadi jumlah majur. Iya betul Kak, Masya Allah. Dalam kedudukan sebagai khobar kana gitu. Jar majrur sebagai khobar kana. Iya Kak. Kita baca sedikit-sedikit. Wa'id al-wawu harfu istinaf. Ini mulainya dari sini ceritanya. Wa'id al-wawunya huruf istinaf mabniun ala fathid. Wa'id dan id adalah dorob zaman. Madi dorob zaman yang lampau. Mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Di fi'li dari fi'il mahdufin yang hilang takdirnya adalah uzkur gitu ya. Kalau id itu asalnya dari yang hilang, uzkur id, ingatlah ketika gitu ya. Qala fi'ilun madin, fi'il madi mabniun yang tetap alal fathi atas fathah. Musa fa'ilun marfu'un yang dirofakkan wa alamatu rof'ihi dan tanda rofaknya adalah ad-dhamatu muqaddaratu lita'adzuri.
Ya, domah yang dikira-kirakan karena uzur. Lam liqaumihi. Lamu harfu jar mabniun ala kasri. Huruf jar yang tetap atas kasrah. Qaumi ismun majrurun, isim majrur wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya adalah al kasratu dohiratu yang nyata. Kasroh yang nyata ada ya. Wa ha'u goibi, dan hak yang goibi domir mutasil mabniun ala kasri, tetap atas kasrah fi mahali jar sebagai dalam kedudukan jar sebagai mudhofun ilaih. Qaumi ini kan li huruf jar, qaumi majrur yang dijarkan dengan kasrah, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Li ini nih Kak, li huruf jar, qaumi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini pelajaran kemarin sudah ya. Nah ini kan pelajaran kemarin juga inna udah ya. Inna itu huruf nasab dan huruf nasab dan taukid mabniun yang tetap atas fathah. Kemudian Allah, lafaz jalalah Allah itu adalah isim inna mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dohiratu. Kamus ini bukan kamus Kak, ini i'rab. Iya, i'rab Kak. Inna mansubun, inna dan isim inna. Mansubun yang Allah itu adalah dinasobkan dengan tanda nasobnya adalah fathah yang nyata. Kemudian ya'murukum fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' yang dirofakan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya adalah dhammatu dhahiratu, dhammah yang nyata. Kaf muhotob domirun mutasil, domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya'murukum, ya'muru kalau di dalam ailan ya Kak ya, ya'muru fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya dengan fa'ilnya apa? Ya, yang dengan fa'ilnya huwa, kum domir mutasil sebagai maf'ul bih gitu Kak. Kalau di sini kan kafu mukhatab domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ul bih gitu. Ada beda tidak mengapa. Dan di sini sebutkan fa'il domir mutasil takdir huwa wal jumlatu fi mahali raf'in sebagai khobar ana. Inna khobar inna. Nah, ini yang ya'murukum ini jumlah sebagai khobar inna. Sekarang yang ini. Nah, di sini belajar lagi yang an masdariyah ya. Ya, kalau tadi inna huruf nasab taukid, sekarang an. An harfu nasbin masdariyin. Huruf nasab dan masdar mabniun yang tetap ala sukun. Masya Allah. Hafal gimana Kak? Gak usah hafal, tinggal dengerin. Kak Dita, hafal apa Kak? Enggak hafal. Iya, gak usah hafal. Di apa nama itu, kalau Quran seperti ini, kalau Quran i'rab seperti ini. Nah, kalau metode al-i'lan itu simple gitu loh Kak. Nah, antadbahu ini fi'il mudhari mansub yang dinasabkan dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun, hadsfu nuni li'annahu minal af'alil khamsah, karena dari fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 kemarin kita udah belajar Kak, tapi nggak apa-apa bolak-balik kita belajar, namanya juga pemula tuh harus bolak-balik. Domirun mutasilun mabni ala sukuni fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ya, Pak ini kalau saya coba untuk mengi'rab dari memakai al-ilan itu caranya gini. Tadbahu fi'il mudhari dengan tadbahu fi'il mudhari yang dinasobkan dengan huruf an, dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun gitu. Nah, ini tadbahu sebagai apa tadi? Tadbahu sebagai silah gitu kan. Ini enggak ada cerita silahnya apa. Ditakwil sebagai isim, cerita ditakwil isimnya di sini. Nah, di sini cerita ditakwil isimnya tuh.
Antadbahu fi mahali nasbin maf'ulun bihin. Masdariin muawwal gitu. Masdaru muawwal. Masdar muawwal antadbahu itu di dalam kedudukan nasab. Iya gitu. Itu kan kedudukan nasab juga. Qalu ini berarti ada dua nih kak. Iya ada dua ya. A'udzubillahi an akuna. Nah ini juga huruf masdariyin gitu. Masdariyah. Huruf masdariyah. Harfu nasbin masdari. Iya ada dua betul. Iya. Iya. An huruf nasbin wa masdariyin. Nah tadi kalau an tadbahu, sekarang an akuna. Iya fi'il mudhari'un. Ya di sini kalau nasihun tuh yang merusak ya kak. Kalau di dalam metode al-ina namanya huruf fi'il madi nakis, bukan huruf nasab, bukan huruf harfu nasih, tapi huruf apa namanya tuh nakis. Masya Allah kok gimana sih ceritanya ya. Ulangi. Akuna di dalam metode al-i'lan itu disebutnya fi'il madi nakis. Kalau di sini fi'il mudhari nasih ya. Oh masya Allah iya salah. Nah gini caranya kalau melihat, berarti saya salah di sini kak. Ya namanya fi'il mudhari. Iya orang ada alifnya ya. Ada alif dan nun. Nah iya akuna ada alif. Awalannya kan alif nih. Berarti isim kanannya anak. Berarti ini fi'il mudhari. Pinter. Iya harus mudhari, benar harus mudhari. Fi'il mudhari nasih. Jadi tugasnya kita kalau kita nih kak, kalau ada soal kita pakai dulu ini yang yang bisa dapat dari al-i'lan. Terus habis itu ada salah apa enggaknya kita coba lihat di sini gitu. Oh baru cakap malu. Enggak apa-apa. Padahal mah ya gitu kak. Namanya juga banyak silap dan salahnya kalau manusia mah gitu kan kak. Ya ini juga nggak ada ini ada alifnya. Kalau ada awalan dan ada akhiran maka dia menjadi fi'il mudhari kak. Itu kan ada ciri-ciri fi'il mudhari itu ya. Makasih Kak Nur, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, gitu kan Kak ya. Fi'lun mudhari'un nasihun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa ismu akuna domirun mustatirun takdiruhu ana ya. Kalau di dalam al-i'lan begini, akuna fi'il mudhari nakis ya, fi'il mudhari nakis dengan isim kananya ana gitu Kak. Ya. Terus kemudian di sini minal jahilina tuh kan di an akuna itu sebagai mahal jarbi harfi jari mahdzub. Ini masdar muawal berarti. An akuna ini sebagai masdar muawal gitu. Ya, nih wasibe jumlah fi mahali nasbin khobar kana. Jadi ini yang minal jahilina sebagai khobar kana. Ini kak ya Kak Nur. Al jahilina ismu majrurun wa alamatu jarihi al ya'u. Isim majrur dengan tanda jernya ya. Karena apa? Jamak mudzakkar salim. Dan sibeh jumlahnya maksudnya minal jahilina ini pi mahali nasbin sebagai khobar kana gitu. Tadi kakak pi mahali apa yuk? Ntar saya lihat di pi mahal apa. Pi mahali. Kakak nggak sebutin mahalnya apa Kak Nur? Oh mabniun harus dihafal. Ya maksudnya kalau Kak Dita kalau misalnya ini ayat ini Pak Supri ayat Al-Baqarah ayat 67. Iya. Al-Baqarah ayat 67. Surat Al-Baqarah ayat 67. Kalau dia itu mabni atau enggak bisa berubah atau apanya itu kita harus belajar gitu. Nanti kita lihat ini berarti bisa rubah, berarti dia tidak mabni gitu. Yang beberapa yang
isim yang mabni itu cuman beberapa kok bisa dihafalkan. Iya, cara hafalnya itu praktek. Iya, nggak sebut tadi ya kak. Khobar kana itu kan harus nasab kak. Isim kananya itu harus rofa gitu. Makanya kemarin ada yang bilang, gimana kalau dibolak-balik? Saya nggak tahu. Saya nggak begitu paham. Ya, oke. An huruf masdariyah. Akuna fi'il mudhari nakis dengan isim kananya ana. Akuna sebagai silah masdariyah dari an ditakwil isim. Gitu. Min huruf jer, al jahilina majrur yang dijerkan dengan ya karena jamak muannas salim. Gitu nyebutnya harus lengkap ya kak ya. Karena ini ya bukan kasroh gitu. Iya. Iya, sudah di Irobi namanya aplikasinya, lihat di akun saya kak. Di sini nanti ada disebutkan di situ, disematkan itu yang tadi makan aja, mau makan puasa. Nih apa di akun Min Majalengka, di situ ada PT yang disematkan tentang Quran for Android gitu. Namanya itu ambil i'robul Quran dari Markas Tafsir. Sudah disakali, jadi kita kesalahannya itu minimal. Iya. Gitu kak. Ini kan saya pakai yang buat yang awal ya. Jadi kita bisa kita bisa menilai sejauh mana kita itu, levelnya di mana nih gitu. Kalau yang ini bisa kak di tempat lain, di Irob Quran ada juga namanya bahas Qurani. Di situ nggak ada sakalnya. Iya, tergantung sih. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, ini yang satu ya. Tadi itu apa? Terima kasih siapa nih kak? Kak Kaspi ya masih. Dari nggak orangnya? Saya mau sebutin nanti. Kak Yusa 1189. Kak Siti Julai. Ayo, Masya Allah. Bu Siti sehat bu. Mumun. Udah hilang. Kalau kakak misalnya mau ngikutin saya, ikutin di live saya di tab orange ya, di tab orange-nya, terus juga tetap. Terima kasih Kak Julai. Kita sudah samaan seperti yang ibu dulu itu kasih soal ya. Ya, ini ibu yang kasih soal itu ternyata juga mengandung an. Nih, ayu basmila. Ya. Sama ini, tapi bukan dari Quran Bapak Ibu, ini dari dari kitab mungkin yang beliau beliau pelajari dari ustadznya. Ken masru'un bil abdi matlubun minhu ayu basmila inda qiraati surati min kitabillahi ta'ala illa inda qiraati surati taubati. Ya. Ini rada advance sedikit Bapak Ibu karena ini khobar mukodam. Ya. Kalau rofa di awal kalimat kan harusnya mubtada ya. Kalau ini khobar mukodam, kenapa? Alasannya karena ini bukan ma'rifah gitu. Jadi yang khobar mukodam, nah yang mubtadanya mana? Mubtadanya ayu basmila, mubtada muakhor. Iya, sudah event sih bu, Masya Allah. Ini semangat belajar ya bu ya. Pengen coba diidiin boleh, kalau misalnya ada yang beda pendapat silakan gitu. Masyru'un khobar mukodam
yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin, li huruf jar, al-abdi majrur yang dijerkan dengan kasrah, matlubun khobar muqaddam juga, khobar muqaddam yang kedua yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin, min huruf jar, hu domir mutasil sebagai majrur. An ini huruf masdariyah. Yubasmila fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa, ya kan, sebagai silah masdariyah dari an. Ayyubasmila ditakwil sebagai isim yang rofa, sebagai apa? Khobar mu'ahor gitu kan. Inda zorob zaman, wahwa mudhof, kiroati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Surati sebentar. Ini mudhof ilaih. Ini juga mudhof ilaih, berarti ini juga mudhof gitu loh, Kak. Inda, didinya bersambung gitu. Inda zorob zaman, dia juga kalau inda pasti membutuhkan mudhof ilaih. Ingat ya, Kak, kalau ada zorob pasti depannya adalah mudhof ilaih. Kiroati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof. Surati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof. Min huruf jar, kitabi majrur yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof. Allahi lafaz zalalah Allah mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Ta'ala kalimat i'tiradiyah. Illa ini huruf hasr, kecuali ya. Ya, istisna. Ayo coba dibahas nanti saya juga. Inda zorob zaman, wa mudhof, kiroati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof. Surati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof. Atau bati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah gitu ya. Makasih Bu Zulahi yang sudah ngasih. Saya ngasih nama ya Bu ya, soalnya ini. Terima kasih. Ini yang an, ya an. Ada lagi yang ngasih tadi mau dipelajari. Ini udah jam 8 belum? Oke. Kalau udah mau jam 8 nanti kita ini. Oke. Kok aku belum dikasih ini ya? Ayat berapa tadi? Anissa 58 ya, Pak? Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz Ijam tadi ngasih. Kang Sigor. Kang, itu Pak Ustadz Ijam itu dari Rangkas juga, tapi beliau tinggalnya di kotanya katanya. Iya, kalau ke Kecamatan Maja dekat. Punya teman punya teman di sepil-sepil aja. Bikin salah aja. 50. Ntar Anissa 5. Pak Izam itu ini Kang Sigor yang punya Ustadz Izam itu yang di atas tuh, Kak. Kang. Iya, Ustadz Izam. Mungkin namanya Mazdi. Kalau saya mikirnya Mazdi. Iya. Beliau orang Rangkas. Loh, kan bahkan sering ke Maja tuh. Kang Sigor itu punya pondok Ustadz Izam. Ya. 50 berapa? 58. Ya, sok silakan saling ini. Saya seneng kalau punya teman terus teman itu bertaut dengan teman saya yang lain. Rambutannya masih ente, Kang. 50 Kang Sigor pondoknya aslinya tuh bukan ini. Iya. Iya itu tuh sok di ini. Nah, 5. Waladina amanu wa amilu solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha lahu fiha azwaj. 57 innallaha ya'murukum an tu'addu amanah. Oh iya ini ahli.
innallaha antu addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi ya Allah banyak banget antahkumu bil adri innallaha ni'iman ya'idukum bih innallaha kana sami'an basiron. Jenengan pangersa itu banget humble. Iya. Ini ya Ustaz. Langsung aja di sininya ya. Nanti saya tulisin kalau udah ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ima ya'idukum innallaha kana sami'an basir. Jadi inna sama an masdaria di sini kan. Inna ini huruf nasab dan taukid. Iya. Allah isim inna ya'murukum antu adi amanati itu sampai ila ahli itu sampai ahli itu sebagai khobar dari inna. Nah, di sini ada antu addu ini masdariyah, masdar muawal. Ya, masdar muawal juga di sini idza kamta annasi antahkumu juga sebagai masdar muawal. Ya. Innallaha ni'ima ya'idukum bih innallaha kana jami'a. Masya Allah. Seneng aku. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi isim jalalah isim inna Allah dan ini fi'il mudhari dengan domirnya huwa kum domir mutasi sebagai maf'ul bih ya'murukum tuh. Ini huruf nasab dan masdar, terus kemudian tu'addu fi'il mudhari yang mansub dan karena dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al hamzah. Jadi sebenarnya yang saya ucapkan itu terjemahan dari i'rab ini dan i'rab Arab gitu loh, yang lain gitu. Cuman kalau bahas bagian jamaati domir muttasil, nah ya kayak gini itu kita kalau di dalam metode al-inlan itu langsung Kak. Tu'addu berarti kan di sini ada domirnya wawu jamaah ya. Ya sebagai di sini sebagai fa'il kan. Iya. Maka ini tu'addu itu berarti fa'ilnya antum. Masdar muawal an wa fi'ilnya itu bi mahalli nasbi sebagai maf'ul bi dari ya'murukum. Gitu Kak. Bagus ini Pak Izam. Nanti besok aja kita ini saya tulis semuanya. Nanti baru kita pelajari insyaallah. Masya Allah. Saya tulis An-Nisa ayat 58. Sini ya. Ini udah jam 8, saya mau undur diri. Kok nggak ada itu ya? Nggak ada verifikasi. Anissa 58. Ya Kak, nanti di. Oh tidak, besok tidak masuk gitu. Jangan sering-sering. Iya Kak Nur bisa jam segini kah? Iya. Nanti insya Allah kita belajar lagi. Kalau ini cuma tinggal sedikit lagi kok Kak. Ya, ini ada namanya huruf masdaria, terus ada lam taklil. Ada lam taklil, terus majhul udah selesai. Nanti kalau misalnya Kak Nur pengen punya bukunya, bilang sama Ustadz aja alamatnya Singapura, terus nanti bilang sama Kak Nur
Pak Guru, saya minta dikirim pakai Lion Interpack gitu, lebih murah. Tapi untuk kakak mah apa aja bisa ya. Kalau kita cari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, udah mau rungkat Kang. Mohon, iya. Kartu pelayannya baru 5,1, orang cuma 15, iya. Sudah siang ya, jadi itu udah banyak yang free dan saya juga tidak menargetkan, karya ini pemula itu kan karakter orang beda-beda, ada yang bisa cepat, ada bisanya harus pelan-pelan gitu. Semuanya insya Allah bisa dengan izinnya Allah. Yang penting kita yang penting kita itu terus belajar. Kalau belajar itu yang pertama mendengarkan, kemudian yang menulis. Jadi kita harus menulis apa yang sudah dia. Jadi kalau ada peribahasa gitu, tulisan itu mengikat ilmu gitu kan ya. Ya, tulisan itu mengikat ilmu. Ya Pak Supri, makasih Pak Supri. Kita tinggal 2 pembahasan lagi ya, lam taklil sama majhul, insya Allah. Nanti ini beres, nanti kita al-i'lan 2 agak-agak ini. Ya, sama-sama Kak Nur, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga kita dikasih nasihat sama Allah biar kita bisa belajar terus. Jazakumullah ahsan jaza. Salam buat ahli Singapura. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Kakak Ade semuanya. Jazakumullah ahsan jaza. Kita tutup dengan doa. Iya, Masya Allah. Itu jam ya. Ya, kita berdoa semoga kita bisa memahami ilmu yang ditawarkan oleh para ulama, yang diberikan oleh para ulama. Kita bisa memahami Al-Quran gitu ya. Jazakumullah ahsan jaza. Saya tutup dengan doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsan jaza. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.